Bayangkan sahabat, saat Anda baru saja membuka mata di fajar hari, dua penduduk langit langsung turun hanya untuk menyebut nama Anda dalam doa mereka. Bukan doa biasa, melainkan jaminan ganti harta yang berlipat ganda dan perlindungan dari kebinasaan. Banyak yang mengejar kesembuhan ke ujung dunia ataupun mencari ketenangan di tengah tumpukan harta, padahal kuncinya ada pada satu amalan sederhana yang sering disepelekan ini. Penduduk kubur bahkan rela menukar segalanya hanya untuk kembali ke dunia demi melakukan satu hal ini selama 1 detik saja. Amalan apakah itu? Dan bagaimana ia bisa menjadi satu-satunya naungan Anda saat matahari hanya sejengkal di atas kepala kelak? Mari kita bedah rahasianya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat serambi surga yang senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita mendengar istilah sedekah subuh? Mengapa waktu fajar menjadi saat yang begitu istimewa untuk berbagi? Jawabannya terletak pada awal hari, saat Allah mengutus 2 malaikat ke bumi. Malaikat pertama memanjatkan doa, Allahumma munfikan khulafa. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik bagi mereka yang menginfakkan hartanya di pagi hari. Allah Maha Adil. Namun bagi mereka yang menutup tangan, malaikat kedua pun membawa pesan, Allahumma mumsikan tolafa. Ya Allah, timpakanlah kebinasaan atau kehancuran bagi mereka yang kikir, yang menggenggam hartanya begitu rapat hingga tak ada sedikit pun kebaikan yang menetes darinya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfikan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma ati mumsikan tolafan. Yang artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun ketika hamba-hamba Allah memasuki waktu pagi melainkan ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Sedangkan malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Inilah alasan utama mengapa kita dianjurkan untuk terus bersedekah. Tujuannya bukan sekedar mengharap doa dari para ulama ataupun habib, melainkan mengejar doa mustajab dari malaikat yang senantiasa mendoakan setiap hamba yang terjaga di waktu subuh. Semoga kita termasuk golongan yang hanya menerima doa kebaikan dan keberkahan dari langit. Hadirin yang dimuliakan Allah, muslimin dan muslimat sahabat serambi surga, mari kita luruskan niat saat berada di rumah Allah dengan beriktikaf. Perlu kita sadari bahwa surga hanya bisa dimasuki melalui rahmatnya. Persaudaraan kita hari ini, meskipun berbeda suku dan bangsa, kita dipersatukan oleh ikatan rahmat Allah. Beliau bersabda mengenai kunci untuk mendapatkan rahmat tersebut, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Yang artinya adalah orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka Zat yang ada di langit
akan menyayangimu. Sejatinya Allah memiliki 100 bagian rahmat, 99 diantaranya disimpan untuk hari kiamat kelak, dan hanya 1 bagian yang diturunkan ke dunia. Bayangkan, dari 1 bagian rahmat itulah kita melihat kasih sayang di alam semesta. Seekor gajah tidak akan menginjak anaknya, burung elang yang buas tetap menyayangi telurnya, dan harimau tidak akan memangsa darah dagingnya sendiri. Semua itu berkat setetes rahmat Allah. Maka setiap kali kita duduk di antara 2 sujud atau mendoakan jenazah dengan kalimat warhamhu, kita sedang mengetuk pintu rahmat tersebut. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata karena amalnya. Bahkan beliau sendiri pun tidak. Kita hanya bisa masuk ke dalam jannah melalui pintu rahmatnya. Persaudaraan kita hari ini, meskipun berbeda suku, bahasa, dan negara sekalipun, kita dipersatukan oleh ikatan rahmat ini. Sayangilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangimu. Hadis ini adalah pondasi pertama yang diajarkan oleh para ulama hadis, bahwa kasih sayang kepada sesama adalah kunci untuk mendapatkan kasih sayang Sang Pencipta. Ingatlah sahabat, harta sejati kita bukanlah yang kita simpan untuk ahli waris, melainkan yang kita titipkan di jalan Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal saat maut menjemput, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 10 berikut ini. Rabbi laula akhordani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wahai Tuhanku, sekiranya Engkau menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Mengapa mereka memilih sedekah, bukan sholat atau haji? Karena mereka baru menyadari dahsyatnya pahala sedekah. Sedekah juga merupakan perisai dan penyembuh. Jika Anda atau keluarga sedang diuji dengan sakit, selain berobat secara medis, ketuklah pintu langit dengan berbagi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, dawu maradakum bisodaqah, obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Selain sebagai penyembuh, sedekah akan menjadi satu-satunya naungan kita di padang mahsyar saat tidak ada lagi perlindungan selain dari amal kita sendiri. Nabi bersabda, kullu mri'in fi dhillati sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara di antara manusia. Ada pelajaran berharga dari seorang ulama. Saat menengok jenazah, beliau segera memadamkan lilin yang menyala. Mengapa demikian? Karena saat nyawa keluar dari jasad, lilin itu bukan lagi milik almarhum, melainkan milik ahli warisnya. Memakainya tanpa izin bisa menjadi syubhat. Begitu cepatnya kepemilikan dunia berpindah tangan. Saat kita meninggal nanti, bahkan istri atau suami yang paling mencintai kita pun tak akan sanggup tidur sekamar dengan jenazah kita. Segalanya akan menjadi ketenangan dan harta akan berpindah tangan. Hanya ada 3 hal yang setia menemani hingga ke liang lahat, namun 2 diantaranya akan pulang. Harta dan keluarga akan kembali ke rumah, sementara amal akan menetap selamanya. Itulah mengapa penduduk kubur memohon kepada Allah agar dihidupkan kembali walau sejenak, bukan untuk sholat ataupun naik haji, melainkan untuk bersedekah. Sebab mereka baru menyadari dahsyatnya pahala sedekah yang tidak terputus. Ingatlah sahabat, mengapa kita harus bersedekah? Rasulullah memberikan jaminan. Pertama adalah sedekah akan menjadi payung pelindung di padang mahsyar yang sangat panas. Saat orang-orang tenggelam dalam keringatnya sendiri, hamba yang gemar berbagi akan bernaung di bawah keteduhan amalnya. Yang kedua, sedekah adalah perisai.
Orang yang bersedekah berada dalam perlindungan atau zimmah Allah. Kemudian yang ketiga, sedekah adalah obat. Rasulullah bersabda, "Dawu mardakum bis-shadaqah." Sembuhkanlah penyakitmu dengan sedekah. Banyak kisah nyata tentang keajaiban kesembuhan yang terjadi setelah seseorang merutinkan sedekah dengan penuh keyakinan. Yang keempat adalah sedekah adalah wasilah atau perantara doa. Sebagaimana kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua dan selamat karena bertawasul dengan amal soleh mereka, kita boleh berdoa, "Ya Allah, melalui sedekah yang hamba berikan untuk masjid ini, mudahkanlah urusan hamba, angkatlah beban utang hamba, dan berikanlah kesehatan." Ini bukanlah riya, melainkan bentuk penghambaan yang tulus kepadanya. Kemudian yang kelima adalah sedekah membuka pintu surga khusus. Ada pintu jihad, ada pintu puasa atau ar-rayyan, namun ada pula pintu sedekah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok yang dipanggil dari semua pintu tersebut karena keluhuran budinya. Kita pun memiliki kesempatan yang sama. Amal kita mungkin terbatas pada lisan, badan ataupun hati. Namun jika Allah menitipkan harta, sempurnakanlah dengan amal harta. Terakhir, mari kita renungkan, waktu kita di dunia ini sangatlah singkat. Apa yang kita berikan untuk agama Allah adalah investasi yang tidak akan pernah merugi. Semoga dengan kita bersedekah, kita sedang membangun istana di surga dan menyiapkan naungan di hari perhitungan nanti. Mari kita tutup dengan doa, memohon agar Allah melapangkan rezeki kita untuk terus berbagi dan mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Sahabat serambi surga, pada akhirnya harta yang kita miliki bukanlah apa yang tertulis di buku tabungan, melainkan apa yang telah kita titipkan kepada Allah melalui tangan-tangan yang membutuhkan. Kita tidak sedang membantu masjid ataupun fakir miskin. Kita sedang membangun tempat berteduh bagi diri kita sendiri di hari perhitungan nanti. Sebelum video ini berakhir, mari kita mulai langkah nyata hari ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat sebagai pengingat iman, silahkan tekan tombol like dan bagikan kepada keluarga ataupun sahabat terdekat. Siapa tahu melalui perantara Anda membagikan video ini, ada orang yang tergerak hatinya untuk bersedekah dan pahala jariyahnya pun mengalir pada Anda. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak tertinggal dengan materi penyejuk hati lainnya di kanal Serambi Surga. Tuliskan doa ataupun harapan terbaik Anda di kolom komentar. Mari kita saling mengaminkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.